Halo, selamat siang Bapak Ibu Oke. semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nah, kayaknya Apa sudah kabar Mas Madi? alhamdulillah sehat Pak Gusman. Gimana Pak Gusman? Wah, sehat juga nih. Nah, Ah, Bapak Ibu semuanya, kita hari ini kedatangan tamu super, guru super yang bernama Pak Sumadi. Beliau dari SNPN 26 belum Batam. Batam. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat website. Dan kayaknya kalau misalnya kita di pandemi sekarang, kayaknya eh, kegiatan kita semuanya berkutat dengan website ya. Mulai dari Iya, website A, website B, website C, skip semua kita ya. langsung buka. Nah, Nah, sekarang gimana kita bisa bikin website kita dengan Google Sites di akun pembelajaran kita di belajar.id ini. nah, Oke, udah oke Pak siap Bapak Gusman Ibu? memang oke. Jadi memang mungkin Bapak Ibu guru mungkin belum ini ya Pak Gusman ya. Apa sih Google Site itu ya? Jadi mungkin nanti ini akan lebih pecah lagi. Jadi bagaimana sih ya? Selama ini kita cuman ya melihat website orang, kemudian kita apa namanya mengagumi website orang. Nah, saatnya nanti Bapak Ibu guru semua harus membuat sendiri ya dengan akun Betul. tentunya Belajar ID. Oke, Ya. nah sebelum kita mulai, kita akan masuk pesan-pesan berikut ini dulu. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir di YouTube ini, pastikan Bapak Ibu juga membagikan link untuk acara ini di bit.ly/Google Sites Belajar ID agar lebih banyak lagi guru-guru dan murid-murid yang bisa belajar nih gimana cara bikin website. Oke, Indonesia The Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Seri webinar mengajar di mana saja dengan Belajar ID ditujukan untuk mendukung program aktivasi akun pembelajaran Belajar ID yang akan menitik beratkan pada pengenalan cara aktivasinya, teknik-teknik mengajar efektif, baik tatap muka maupun tatap maya, dan kiat-kiat mentransformasi pembelajaran. Seri ini diadakan setiap hari Senin sampai Kamis mulai tanggal 12 Juli pada pukul 3 sampai pukul 4. Acara ini juga berkolaborasi dengan institusi dan sekolah seperti yang ditampilkan pada slide berikut ini dan juga didukung oleh Revo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TV Edukasi, Google for Education, dan Belajar ID. Bila Bapak Ibu ada pertanyaan, jangan lupa untuk posting langsung di live chat. Bapak Ibu juga dapat menonton kembali rekaman video ini dan jangan lewatkan video live seru dan playlist rekaman kami di YouTube @revo-indonesia. Bagikan juga pengalaman Bapak Ibu dan tag kami di Instagram @revo-indonesia dan Facebook Grup Pendidik Abad 21 di bit.ly/grup pendidik Abad 21. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu guru untuk cek update di website Guru Berbagi di gurubelajar.berbagi.kemdikbud.go.id. Oke, tanpa menunggu waktu lebih panjang lagi, yuk kita sambut Pak Sumadi. Oke. Hai Pak Sumadi. Hai Pak Gusman. Oke, kayaknya sudah nggak sabaran nih kayaknya Pak Gusman. Iya, Bapak Ibu guru di Nusantara ini. betul. Oke, saya share screen ya Pak Gusman. Izin share Ya, screen. silakan Pak. Sudah share screen, Sudah ya? tampil. Oke, Bapak Ibu guru semua, kita mulai dengan slide yang pertama ya. Nah, Bapak Ibu guru, selama ini ya, bagi yang sudah mendapatkan akun belajar.id, ya, mungkin ada yang disimpan saja ya Bapak Ibu guru. Nah, ini ada suatu pertanyaan, aplikasi apa sih atau aplikasi apa ya di akun pembelajaran yang sering Bapak Ibu guru gunakan nih? Coba di kolom chat ya Bapak Ibu ya, kira-kira aplikasi apa nih ya yang Bapak Ibu gunakan di akun pembelajaran Bapak Ibu semua nih? Atau cuman untuk gaya saja atau digunakan di dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tantangan kita ya Bapak Ibu guru semua. Jadi apalagi selama pandemi ini, nah, Bapak Ibu guru mungkin di awal pembelajaran ya ada kendala-kendala ya Bapak Ibu guru ya, kendala bagaimana bahan ajar biar tersampaikan ke siswa kita ya. Kemudian informasi-informasi ya tentang pembelajaran Bapak Ibu guru yang masih belum terorganisir ya Bapak Ibu. Jadi tantangan atau masalah-masalah inilah yang Bapak Ibu guru harus pecahkan ya. Nah,
kalau ada tantangan dan masalah pasti ada solusi ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, solusinya apa Bapak Ibu guru semua? Ya, tadi tantangan masalahnya bagaimana kita menuangkan bahan ajar ya, Bapak Ibu. Mungkin sebelum pandemi Bapak Ibu kan bisa tatap muka, jadi bisa langsung kita sampaikan. Nah, yang jadi masalah sekarang Bapak Ibu guru tidak langsung berhadapan dengan siswa. Nah, itu tantangan yang pertama ya, Bapak Ibu. Kemudian solusinya apa? Nah, Bapak Ibu harus membuat media pembelajaran ya yang interaktif dan inovatif ya, Bapak Ibu. Jadi media ini harus interaktif Bapak Ibu dan inovatif. Kenapa? Karena biar anak didik kita tertarik ya dengan materi Bapak Ibu semua ya. Artinya tidak modul Bapak Ibu di-share ya, itu kita kan tidak tahu ya Bapak Ibu dibaca atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bagaimana cara membuat media pembelajaran yang interaktif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang masalah atau tantangan yang kedua Bapak Ibu informasi ya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ingin memberikan informasi tentang modul-modul ya Bapak Ibu atau materi-materi Bapak Ibu ya. Kalau selama ini cuma di-share mungkin di media chatting dan sebagainya, untuk besok pagi mungkin anak kita akan malas membuka lagi karena sudah tertimpa. Nah, dengan adanya nanti ya Bapak Ibu untuk media yang akan kita buat, informasi akan menjadi satu Bapak Ibu dan akan mudah diakses ya kapanpun dan dimanapun anak kita berada Bapak Ibu. Nah, itu solusi-solusi yang ditawarkan nanti menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, hasilnya yang diharapkan apa Bapak Ibu? Hasilnya dengan kita ya Bapak Ibu sebagai pendidik ya dengan literasi teknologi, jadi pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan akan lebih efektif walaupun di era pandemi ini Bapak Ibu ya. Artinya tidak menjadi kendala ya. Jadi kita harus lebih meningkatkan lagi Bapak Ibu ya literasi digital kita ya Bapak Ibu. Kemudian ide-ide Bapak Ibu biar bagaimana dalam pembelajaran walaupun di era pandemi atau PJJ ini tetap menarik ya Bapak Ibu dan disukai oleh peserta didik kita. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya ya Bapak Ibu. Jadi Google Site Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang baru dengar apa itu Google Site atau Bapak Ibu mungkin mengaktifasi akun belajar ID, kemudian Bapak Ibu ada menu atau fitur Google Site. Nah, Google Site itu ya Bapak Ibu yaitu aplikasi Google ya Bapak Ibu untuk membuat situs atau website ya. Yang menarik tentunya Bapak Ibu interaktif dan fleksibel. Menariknya seperti apa, interaktifnya seperti apa, dan fleksibelnya seperti apa, nah, nanti kita akan bahas lebih jauh Bapak Ibu ya. Dan tampilannya jangan khawatir Bapak Ibu ya, tidak monoton, elegan Bapak Ibu ya, baik di PC, laptop, tablet maupun smartphone Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak kita walaupun pakai smartphone, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, tampilannya akan menyesuaikan ya, fleksibel Bapak Ibu. Kemudian yang lebih kerennya lagi ya Bapak Ibu tidak perlu lagi menguasai ilmu atau ilmu pemrograman atau coding Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin selama ini kalau orang membuat website jadi harus sekolah 4 tahun seperti itu ya, artinya kuliah tentang coding ya Pak Gusman ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak perlu lagi ya, tidak perlu ya harus menguasai bahasa pemrograman. Dengan Google Site ya harapannya Bapak Ibu dengan mudah Bapak Ibu ya membuatnya. Enak banget ya Pak Sumadi ya. Jadi kita nggak usah pakai HTML lagi, nggak usah pakai CSS lagi, kita nggak usah pakai PHP. Iya. Udah gampang banget ya dengan Google Sites ini. Kayaknya itu udah dikesampingkan dulu Pak Gusman. Pokoknya Bapak Ibu guru fokus membuat website dan di materinya. Jadi kalau Bapak Ibu harus memikirkan program, kapan akan selesai ya Pak Gusman membuat membuat materi bahan ajar. Ya kita belajar coding udah mau 6 bulan 1 semester. Nanti kapan anak kita akan belajar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, alasan menggunakan Google Site ya Bapak Ibu. Yang pertama mudah dipelajari tanpa mempunyai keahlian pemrograman maupun desain Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir Google Site membuat website, jadi bagaimana saya akan membuatnya? Kan harus ini dan itu dan sebagainya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini tinggal Bapak Ibu tarik, ya drag and drop, pindahkan, seret, edit, lepas dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian desain responsif ya, Bapak Ibu. Kalau di dunia pemrograman ada namanya Bootstrap ya, ada Bootstrap 4 ya, Bapak Ibu semua. Nah, di sini Google Site sudah support, Bapak Ibu ya.
Jadi menyesuaikan tampilan di device Bapak Ibu. Pakai PC oke, laptop oke, ya, tablet dan smartphone Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu yang paling saya suka ini Pak Gusman, add-on ala Google Site nih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di Google Doc kan ada add-on, Google Sheet ada add-on, Google Slide ada add-on. Nah, add-on di Google Site ini Bapak Ibu ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain apapun dengan add-on ala Google Site Bapak Ibu. Nah, kemudian drag and drop ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menu-menunya aja ditarik saja Bapak Ibu. Taruh, diletakkan, diedit, diseret dan sebagainya. Jadi tidak kita mengetik bahasa program Bapak Ibu ya, tetapi tinggal tarik, seret dan edit saja Bapak Ibu. Nah, kemudian didesain untuk berbagi dan berkolaborasi. Nah, ini ya Bapak Ibu fitur yang memang didesain oleh Google Bapak Ibu yaitu mengedepankan yaitu berbagi dan berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi nanti website yang Bapak Ibu buat bisa dikolaborasikan dengan Bapak Ibu guru yang lain ya, saling mengisi, saling menuangkan ide-ide ya. Jadi nanti bahan ajar yang Bapak Ibu buat dengan adanya kolaborasi akan menjadi lebih sempurna lagi Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, nanti website ya yang Bapak Ibu yang akan sama-sama kita demokan yaitu tentang pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi website ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di dalam pembuatan website bahan ajar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pertama pasti kita harus menentukan dulu ya Bapak Ibu, kerangka webnya apa ya Bapak Ibu. Kita di dalam benak pikiran kita ingin membuat bahan ajar ya yang menarik bagi peserta didik kita Bapak Ibu ya. Kita harus berubah ya Bapak Ibu, berusaha agar bahan ajar yang Bapak Ibu itu dibuat menarik. Nah, jadi kita harus buat kerangka dulu ya Bapak Ibu ya, seperti buat modul Bapak Ibu ya. Berarti ada nanti ada tujuannya ya Bapak Ibu, ada tujuan, ada materi ya Bapak Ibu, ada video ya agar siswa lebih menarik, ada simulasinya Bapak Ibu. Jadi nanti lebih interaktif lagi, siswa kita lebih banyak terlibat di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Tidak monoton guru saja yang memberikan materi seperti itu Bapak Ibu. Dan di akhir mungkin nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah evaluasi. Jadi bahan ajar yang kita buat di Google Site akan lebih lengkap seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga mengimplementasikan kerangka Google Site Bapak Ibu. Jadi nanti di Google Site banyak fitur-fitur atau mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang pernah membuat atau baru dibuka, oh rupanya seperti ini kerangkanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, isi kerangka web media pembelajaran Bapak Ibu yang menggunakan Google Site ini dengan konten pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu dengan Google Site, Bapak Ibu nggak usah pikir bagaimana membuat webnya, tetapi yang Bapak Ibu fokuskan yaitu bagaimana membuat kontennya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak memikirkan bagaimana membuat websitenya, bagaimana membuat kontennya, tapi di sini Bapak Ibu tinggal fokus membuat konten. Untuk masalah webnya dengan Google Site, Bapak Ibu akan terasa lebih mudah. Dan yang terakhir kita publish Bapak Ibu ya. Jadi nanti dipublish Bapak Ibu bisa yang melihat dalam satu organisasi saja atau Bapak Ibu akan dipublish agar di luar domain Bapak Ibu atau Belajar ID bisa melihatnya. Nah, ini nanti di settingan bagian publish ya Bapak Ibu semua. Nah, ini produk-produk web yang saya coba membuat ya Bapak Ibu. Jadi ada portofolio. Jadi web yang di tampilan sekarang ini web portofolio Bapak Ibu ya. Web portofolio artinya Bapak Ibu misalnya ingin membuat web portofolio, isinya tentang Bapak Ibu, kemudian materi-materi yang Bapak Ibu ajar dan tugas-tugas dan sebagainya Bapak Ibu. Boleh itu jenisnya website portofolio. Nah, yang kedua ini sekolah Bapak Ibu atau e-learning ya. Jadi website e-learning, jadi Google Site ini mendukung juga ya Bapak Ibu. Jadi di awal sudah disampaikan fleksibel Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat website model apapun di Google Site sangat mendukung sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini nanti yang kita akan sama-sama buat Bapak Ibu. Media ajar ya atau bahan ajar Bapak Ibu menggunakan Google Site Bapak Ibu ya. Mungkin ini Pak Gusman, mungkin Bapak Ibu guru udah nggak sabaran nih, mungkin seperti apa ya cara membuatnya mungkin.
Nah, kita langsung aja ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada yang pertama ya portofolio, kemudian yang kedua tentang website e-learning Bapak Ibu ya, kemudian yang ketiga yang akan kita demokan bersama-sama. Jadi kenapa saya memilih yang media pembelajaran, karena biar Bapak Ibu dipakai langsung ya Bapak Ibu. Kalau website sekolah mungkin kan khusus portal sekolah saja ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu membuat bahan ajar, nah ini nanti Bapak Ibu bisa berkreasi Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini tadi udah contoh-contohnya. Jadi sekarang langsung praktek nih Pak Gusman. Betul, Pak Sumadi. Iya. Nanya dong, tadi kan Bapak kan presentasinya kan ada bilang kerangka ya. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit, kayak gimana sih itu kerangkanya? Kalau kita mau bikin Google Sites itu, biar teman-teman nanti lebih mengerti lagi gitu. Oke, siap Pak Gusman. Jadi kerangka ini Bapak Ibu berarti kan kita men-setting Bapak Ibu, mengkonsep ya Bapak Ibu. Seperti yang contoh yang terlihat di layar ini, kita akan membuat media bahan ajar. Otomatis di depan ada menu halaman utama ya, seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat ini digambar. Kemudian nanti ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dibuat misalnya di RPP bahan ajar masih manual Bapak Ibu, kita presentasikan di dalam aplikasi Bapak Ibu ya, agar bisa siswa kita mengakses Bapak Ibu ya. Artinya jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita meng-share cuma linknya saja, artinya tidak membebani memori ya, smartphone Bapak Ibu. Mungkin selama ini salah satunya ya kendala itu ya Bapak Ibu, kalau kita share modul otomatis akan membebani memori smartphone Bapak Ibu. Nah, dengan Google Sites ini bisa mengatasi tadi kegagalan Bapak Ibu ya, HP-nya kok cepat penuh dan sebagainya. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jadi kerangka seperti ini ya Bapak Ibu, tujuan, ada materi, video, ada simulasi nanti Bapak Ibu ya. Jadi di Google Sites anak kita bisa ya mengklik-klik Bapak Ibu ya, tidak monoton saja, dan evaluasi. Oke, mungkin itu gambaran umum ya Pak Gusman. Oke Bapak Ibu udah siap nih kayaknya nih Bapak Ibu nih. Mungkin di kolom chat nih Bapak Ibu. Kayaknya udah siap belum nih Bapak Ibu? Banyak nih pertanyaannya juga nih. Oke. Ini udah pada semangat Pak. Udah semangat ya. Oke Pak Gusman, saya kayaknya ini pindah ke slide. Saya tadi pakai tab ini. Oke. Oke, saya akan. Nah, sambil Pak Sumadi menyiapkan, tadi ada pertanyaan nih dari Bu Ila. Bagi peserta didik saat ingin mengakses Google Sites melalui HP, apakah perlu aplikasi khusus ini? Nah, ini kita bantu jawab. Kita nggak perlu aplikasi apapun. Jadi kita cukup perlu HP sama web browser aja, karena ini untuk Google Sites sama seperti kita bisa mengakses website-website lainnya. Pak Sumadi sudah siap? Ya. Oke, sudah siap Pak Gusman. Jadi Bapak Ibu semua. Saya tampilkan ya. Oke. Oke, sudah tampil. Oke. Nah, yang paling penting nih Pak Gusman, yang awal, Bapak Ibu pastikan ya akun belajar ID nih Bapak Ibu ya. Nah, ini akun belajar ID ya. Jadi Bapak Ibu seperti biasa ya, login ya akun Bapak Ibu semua ya, yang belum yang belum diaktifasi silakan cepat Bapak Ibu ya diaktifasi. Nah, kalau sudah Bapak Ibu udah masuk seperti ini, mungkin Bapak Ibu semua sudah memahami ya Bapak Ibu bagaimana masuk login ke Gmail ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini posisi saya sudah masuk di akun Gmail kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Google Apps Bapak Ibu, ada yang menyebutnya *9 ya. Nah, kita klik di sini ada site ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu dari sini langsung kita klik Bapak Ibu ya, kita klik. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin di Bapak Ibu yang ada paling di atas ya. Ini template-templatenya. Ini karena yang saya sudah buat ya Bapak Ibu. Jadi ini yang sudah saya buat. Jadi yang sudah saya buat ini kalau saya klik nanti hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu baru melihat gambar nih. Nah ini website portofolio saya nih Bapak Ibu. Saya akan publish ya Bapak Ibu. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu karena saya udah kasih tahu nih baru oh itu dari Google Site. Tapi kalau Bapak Ibu nggak saya kasih tahu ini dikira Bapak Ibu ini pandai membuat website, mungkin orangnya ahli dalam web. Tidak ya Bapak Ibu. Jadi
kita menggunakan Google Sites saja nih Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dibuat seperti ini ya. Nah, kemudian nanti di sini silakan ya Bapak Ibu. Nah, kita klik ada materi-materi mungkin yang kita ajar Bapak Ibu ya. Kemudian nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti video tutorial apa yang Bapak Ibu misalnya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada juga saya taruh letak belajar ID. Nah, jadi di sini lengkap nih Bapak Ibu ya. Aktivasi, menyimpan data, video call, papan tulis digital, nah, semua ada Bapak Ibu. Nah, itu portofolio ya Bapak Ibu yang saya buat. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan. Mungkin membuatnya akan lebih keren lagi Bapak Ibu ya, silakan. Nah, ini portofolio. Kemudian untuk e-learning ya Bapak Ibu. Saya coba e-learning ini. Nah, ini e-learning nih Bapak Ibu ya. Jadi saya coba tampilkan dulu. Nah, nanti silakan ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah membuat bahan ajar, silakan membuat e-learning. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada home, panduan, ya untuk sekolah karena ini untuk sekolah ya Bapak Ibu untuk panduan. Nah, kelas digital. Nah, kelas digital di sini link-link dari classroom ya Bapak Ibu. Saya sematkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya klik linknya ini misalnya 7A, dia akan masuk ke 7A. Seperti itu Bapak Ibu. Ini udah link semua. Nah, jadi untuk memudahkan ya baik Bapak Guru maupun siswa. Kemudian ada jadwal pelajaran Bapak Ibu. Ya, ini tadi untuk mengatasi masalah biar informasi itu mudah diakses ya Bapak Ibu. Nah, ini jadwal ada, kemudian simulasi Bapak Ibu. Nah, ini untuk peserta didik ya maupun guru barangkali ada yang mau mengakses silakan ya, ini lebih interaktif Bapak Ibu. Kemudian ada BSE ya Bapak Ibu. Nah, BSE ini ya, kumpulan dari semua buku ya Bapak Ibu dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Tinggal kita klik saja. Nah, ini info-info tentang sekolah Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti apa namanya, selain portofolio bahan ajar bisa juga support dengan Bapak Ibu membuat website sekolah. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu, nah akan kita buat. Saya akan publish dulu. Nah, yang saya contohkan fisika ya Bapak Ibu tentang atom, molekul dan ion. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu ya. Ini kalau kita klik tujuan, dia akan masuk ke tujuan. Nah, ya seperti ini. Saya upload RPP misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian saya kembali lagi. Kemudian saya masuk ke materi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini materinya ya. Nah, biar anak lebih semangat lagi, kita kasih videonya Bapak Ibu. Nah, ada videonya. Nah, tentang struktur atom, nah, dia setelah melihat ya, karena akan lebih tertarik Bapak Ibu ya. Dan nggak kalah lagi, dan lebih tertarik lagi Bapak Ibu, kita kasih simulasi Bapak Ibu. Nah, ada simulasinya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat simulasinya seperti apa. Jadi selain Bapak Ibu guru yang mengakses, jadi anak nanti kita share linknya, dia bisa melakukan simulasi ya. Misalnya atom sepertinya Bapak Ibu. Nah, simulasikan kita ya, neutron 1, proton 1 jadinya hidrogen. Nah, itu kan anak akan lebih mudah ya Bapak Ibu daripada bagaimana terbentuknya hidrogen. Anak akan lama berpikir. Tapi kalau anak suruh praktek ya, saya 1 neutron tambah proton jadinya ya hidrogen Bapak Ibu. Kita tambah proton lagi helium dan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti website yang Bapak Ibu buat ini lebih powerful lagi ya. Ini misalnya tentang atom. Nanti bisa Bapak Ibu ya mencari apa namanya, animasi-animasi yang sesuai dengan mapel Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, tadi itu ada 3 website dari Google Site ya yang sudah saya buat. Dan yang sekarang ya waktunya kita membuat ya Bapak Ibu. Waktunya kita membuat. Kita membuat. Nah, ini udah ditunggu-tunggu nih Pak. Ya, saya kembali lagi nih. Nah, ini jangan khawatir ya Bapak Ibu. Nanti saya akan share nih Bapak Ibu ya untuk aset-asetnya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa apa namanya langsung mencoba Bapak Ibu ya. Oke, saya yang pertama tadi saya ulangi lagi mungkin ya. Saya ulangi lagi. Saya masuk ke belajar ID. Nah,
Oke, Bapak Ibu semua, mungkin di tampilan Bapak Ibu sini masih kosong karena belum pernah membuat, ya. Nah, Bapak Ibu buat pakai yang blank saja ya, Bapak Ibu. Artinya kita biar tahu dari awal nih. Kalau Bapak Ibu pakai template nanti Bapak Ibu nggak tahu nih dari awal. Nanti tapi kalau sudah Bapak Ibu sudah memahami menu-menunya silahkan Bapak Ibu bebas, ya. Saya akan pakai blank. Nah, tampilan awal seperti ini Bapak Ibu, ya. Ada judul, entitled site, ya. Ada area ya yang Bapak Ibu akan menarik-narik yang menu-menu yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu, ya. Ada insert. Jadi semua ini bisa Bapak Ibu nanti insertkan ke area Google Site Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu membuat menu itu ada di page, ya. Jadi ada home otomatis. Kemudian Bapak Ibu mengganti tema. Ini tema ya. Ini tema ini misalnya kita mau ganti yang vision. Nah, akan berubah ya Bapak Ibu, akan menjadi vision seperti ini. Nah, kemudian ini saya akan rubah nih Bapak Ibu ya. Change image. Nah, kita bermain di header dulu ya Bapak Ibu, di atas di header ya. Kita change. Nah, silakan ya Bapak Ibu mau mengambil yang sudah disediakan atau by URL cari atau share dan sebagainya. Saya cari yang mudah aja Bapak Ibu, yang ada di sini. Karena ini temanya atom kayaknya lebih cocok yang ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah kita sudah nih Bapak Ibu mengganti header, ya di sini boleh sih sebenarnya Bapak Ibu mau dibuat misalnya bisa Bapak Ibu meletakkan logo ya, meletakkan logo silakan. Ya misalnya logo sekolah silakan ya. Tinggal Bapak Ibu klik saja ya add logo. Nah, di sini Bapak Ibu upload logo. Ya. Misalnya saya logonya ini deh tadi ya. Buku misalnya. Nah, ini otomatis nanti ada nih Bapak Ibu ya di sini. Kemudian ada namanya istilah favicon. Favicon itu ini ya Bapak Ibu yang akan tampil di sini nih. Seperti ini ya. Yang ini nih ini favicon-nya saya pakai logo sekolah karena ini website sekolah ya Bapak Ibu, makanya saya pakai logo sekolah favicon. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan menambahkan juga ya favicon ini nanti. Jadi artinya setelah kita publish akan muncul di sini. Ya, itu kan akan lebih keren ya website Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita mungkin boleh kasih judul ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus kasih judul? Ini seperti file ya Bapak Ibu. Jadi dia akan tersimpan di drive Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada nama-namanya. Makanya kita buat misalnya materi atom misalnya. Nanti Bapak Ibu silakan dicoba. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat menu ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita merubah template, kita buat menu. Nah, ini ada tanda plus ya, Bapak Ibu silakan nanti kita klik saja. Nah, tadi tujuan, Bapak Ibu ya, tujuan. Kita done. Otomatis nih Bapak Ibu muncul di sini. Otomatis sih langsung jadi menunya Oh ya. iya, iya Pak Gusman. Jadi nggak perlu kita memikirkan dia larinya kemana. Jadi dia akan rapih ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kayak tadi punya Pak Sumadi kan banyak itu di dalam satu menu itu ada banyak. Iya. Itu gimana itu? Oh itu namanya sub page ya Bapak Ibu. Jadi ini mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menambah dari sini. Misalnya di tujuan Bapak Ibu akan menambah sub page-nya KD misalnya, kompetisi dasar ya, kompetensi dasar. Nah, kita tinggalkan dan-kan saja Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di tujuan di bawah ada KD. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Gampang banget ya. Gampang. Jadi ini kan kalau ilmu pemrograman istilahnya drop down ya Pak Gusman. Jadi kalau di Google Site ya Bapak Ibu tinggal main seret. Ini udah jadi seperti ini Bapak Ibu di seret pun bisa ya Bapak Ibu mau keluar. Dia akan keluar sendiri. Nah, oh saya mau di bawah tujuan, tarik aja ke sini, ya Bapak Ibu. Jadi tadi ya di awal sudah saya katakan bisa diseret ya Bapak Ibu ya, drop and drag seperti Bapak Ibu ya istilahnya. Jadi fleksibel Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu akan salah, ya bisa kok ditarik-tarik Bapak Ibu. Nah seperti itu. Kemudian saya akan menambah lagi materi ya Bapak Ibu. Nah. Oke ya, materi ini kan di bawah tujuan, saya nggak mau materi di bawah tujuan, materi dia berdiri sendiri. Kita tarik aja. Keluarkan aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah materi, saya akan menambah lagi video. Nah,
sama ya, saya video, saya keluarkan dari sini. Lama, saya hapus aja dulu. Ya, Bapak Ibu. Saya ini aja, duplicate. Bisa ya Bapak Ibu diduplicate. Nah, saya ganti video. Dan saya duplicate lagi. Ya, simulasi Bapak Ibu. Saya duplicate lagi. Iya, jadi kita nggak boleh menambah, boleh kita duplikasi. Ya, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu. Nah, evaluasi. Ini benar-benar kayak kata Pak Sumadi nih di awal. Bapak Ibu kalau bikin sites gak usah pusing lagi programmingnya gimana, tapi Bapak Ibu lebih konsentrasi ke isinya. Bener banget Pak Gusman. Jadi kita nggak perlu lagi Bapak memikirkan bagaimana memunculkan menu. Ini kalau pakai coding nih Pak Gusman. Kalau kita drop down saja mungkin kalau yang nggak bisa nggak akan jumpa-jumpa nih Pak Gusman ya. Jadi kita nggak perlu keahlian ke situ ya Bapak Ibu. Ini udah jadi Bapak Ibu. Ya, udah jadi nih kerangkanya Bapak Ibu ya. Kita home di awal, kemudian tujuan ya Bapak Ibu, materi, video, stimulasi dan evaluasi. Nah, tinggal Bapak Ibu fokus ke konten Bapak Ibu ya, ke materi tadi Bapak Ibu. Nah, kalau saya buat ini saya hilangkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tahu kok ini kok ada ya. Kalau yang di sini kan saya hilang nih Bapak Ibu ya. Tapi saya kalau klik tujuan dia akan masuk ke tujuan Bapak Ibu. Seperti ini ya. Saya harus preview tujuan, saya akan masuk ke tujuan. Saya bisa back, saya bisa masuk ke materi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, awal mulanya ya kita membuatnya mana tadi? Nah, seperti ini dulu Bapak Ibu ya. Baru nanti kita menambahkan aset-aset yang lain ya, biar lebih menarik seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu ya, kita home ya di halaman awal ya Bapak Ibu. Saya akan mengambil seperti tadi ya, karena kita bicara tentang atom ya Bapak Ibu, berarti kita saya masuk ke insert, ke drive, kemudian ke aset ya. Nah, di sini sudah ada saya sediakan ya Bapak Ibu. Misalnya saya akan menarik yang atom ini. Ya, ini muncul, klik insert. Nah, akan bergerak Bapak Ibu ya. Jadi filenya GIF ya. Jadi Pak Gusman di Google Set mendukung ya, mendukung animasi, mendukung animasi Bapak Ibu atau file GIF ini Bapak Ibu ya. Jadi biar kalau kita lihat seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kan anak akan lebih tertarik. Artinya tidak diam website Bapak Ibu, bergerak website Bapak Ibu dan menarik seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti di preview ya Bapak Ibu. Ini lambang preview. Jadi Bapak Ibu kalau menambahkan sesuatu silakan Bapak Ibu di preview. Nah, biar kita melihat oh seperti ini ya. Ini laptop, ini tablet, ini HP atau smartphone Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti menu Bapak Ibu nih. Nah, jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu tentang tampilan. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini saya tarik di atas saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, lebih keren ya Bapak Ibu kan. Nah, jadi menarik ya Pak ya. Iya, kita sesuaikan ini karena bicara tentang atom. Nanti Bapak Ibu apa materinya silakan cari GIF yang seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu kan pasti berpikir seperti apa meletakkan seperti itu. Ini kalau di coding mungkin pun susah nih Pak Gusman ya. Bagaimana kita melakukan animasi. Nah, di sini saya buat yuk belajar atom. Oke, Bapak Ibu. Kalau terlalu besar bisa kok Bapak Ibu. Kita atur, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nah, kita kecilkan, kita cari yang tulisannya sesuka Bapak Ibu ya, silakan. Nah, seperti yuk belajar atom. Nah, oke ya Bapak Ibu. Itu di bagian depan. Boleh Bapak Ibu ya, dikasih gambar-gambar yang lain nanti silakan Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menambahkan tadi ya menu-menu ya Bapak Ibu. Ini yang pertama saya akan tambah home, kemudian saya akan tambah
Oke, home, tujuan. Ya. Jadi kita nggak apa-apa Bapak Ibu, kita biarin saja, dia akan nanti kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Kita nanti sesuaikan. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita sesuaikan ini untuk home, tujuan, kemudian materi, video, simulasi dan evaluasi. Oke, kita cari untuk video dan simulasi dan evaluasi. Saya cari lagi gambar ya. Jadi Bapak Ibu, ini di drive kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan simpan di drive. Jadi nanti akan muncul Bapak Ibu seperti ini ya. Ini simulasi. Nah, oke, kalau sudah kita baru susun Bapak Ibu. Nah, kita susun. Kita kecilkan ya, Bapak Ibu. Kita sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Nah, kita kecilkan. Nah, jadi kita main drop and drag saja Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita ini tidak butuh. Kemudian ini evaluasi. Ini tujuan tadi sudah kita hapus. Kita klik kanan aja. Kita klik ini hapus saja ya Bapak Ibu. Ada remove. Ya, kalau saya biar lebih cepat saya delete saja Pak Gusman. Saya delete saja. Mungkin biar Bapak Ibu kelihatan ya. Tombol delete ya. Muncul. Iya, tombol delete saja. Oke, ini kemudian saya susun. Ya, materi sebelah sini tujuan dulu. Kemudian video. Ini simulasi. Ya, Bapak Ibu. Ini baru evaluasi paling akhir. Oh, ini RPP nanti saya hapus dulu di bagian tujuan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita lihat nih Bapak Ibu tampilan. Nah, cuman hitungan menit aja nih Bapak Ibu. Bisa langsung membuat menu ya atau homepage-nya. Nah, tapi ini belum bisa diklik ya Bapak Ibu, belum bisa diklik. Bagaimana caranya? Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ya, kalau home tetap home. Nah, ini kita klik ini nih lambang rantai ya Bapak Ibu. Kita klik menu sudah disediakan. Tinggal Bapak Ibu pilih saja. Nah, nggak perlu ketik Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Ya, kita ke materi. Nah, kita ke video. Nggak perlu ketik lagi Bapak Ibu. Kita klik saja. Ya, drop and drag. Simulasi. Ini masuk ke evaluasi. Nah, kira-kira gerak nggak ya? Saya akan pilih ini ya. Bentar, oh, sorry. Ini kita klik, Bapak Ibu, kita pilih tujuan. Ini di apply ya, Bapak Ibu. Ini karena tadi kayaknya tulisannya nggak nampak ya, Bapak Ibu. Ini di apply. Jangan lupa, Bapak Ibu. Sorry, tadi belum di apply. Kita balik lagi, nggak apa-apa, Ibu. Ini cepat kok. Nah, video, kita apply. Simulasi, kita apply. Evaluasi, kita apply. Nah, baru Bapak Ibu, kita coba. Kita klik. Nah, akan ke tujuan ya, Bapak Ibu. Gampang banget ya kita menghubungkan antara satu halaman dengan halaman lainnya ya. Iya, Pak Gusman. Sangat mudah ya dengan Google Site ini, Bapak Ibu. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, terus bagaimana biar kita nggak ini ya ke home? Mudah, Bapak Ibu ya. Jadi setiap ini, nah kita setiap di tujuan ini ya, Bapak Ibu. Tujuan ini ya kita blok ya, Bapak Ibu. Nah, kita balikan ke home. Apply, kita ke materi, kita blok ya tulisan materi ini Bapak Ibu. Balikan ke home. Apply. Video sama ya Bapak Ibu. Ini video ya tadi, video. Sorry. Video. Nah, kita blok. Kasih home, kita apply. Simulasi sama. Ya, simulasi. Kita blok. Home, evaluasi sama Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu nih kita akan preview. Nah, misalnya saya akan klik ke materi. Nah, kita klik materinya Bapak Ibu. Nah, jadi bisa balik lagi ya.
bisa balik lagi Pak Gusman. Jadi kita nggak tergantung klik home lagi, tidak perlu Bapak Ibu ya. Ini saya klik video, saya klik nggak usah klik apa home. Nah, kalau itu jadi seperti ini Bapak Ibu, biar web kita nampak elegan ya Bapak Ibu. Kalau kita kan nggak lucu nih, kita sudah diklik sini ke materi, di sini ada materi Bapak Ibu. Nah, biar lebih keren ya website Bapak Ibu, kita hilangkan menu ini. Loh kok bisa? Bisa ya Bapak Ibu, tapi jangan khawatir, menu yang di sini nggak akan hilang kok Bapak Ibu ya. Bukan dihilangkan Bapak Ibu, di hidden Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu caranya masuk ke page. Nah, ini kita hidden aja Bapak Ibu. Hide from navigation. Nah, itu ada tanda silang ya Bapak Ibu. Nah. Oke, saya akan. Nah, kalau home nggak perlu karena otomatis. Nah, oke ya, Bapak Ibu hilang, nggak ada. Kita klik preview lagi. Saya klik video misalnya, kembali ke video lagi, ke home. Saya klik tujuan, akan kembali ke home lagi. Oke ya, Bapak Ibu, mudah. Nah, ya. Kalau yang merasa sulit, coba di kolom chat ya, Bapak Ibu. Atau sangat mudah sekali, silakan ya Bapak Ibu di kolom chat Bapak Ibu yang bisa langsung mencoba nih Bapak Ibu dengan dua device, yang satu untuk melihat di YouTube, yang satu Bapak Ibu mencoba. Oke Bapak Ibu, ini untuk menu-menunya sudah. Nah, selanjutnya kita mengisi konten ya Bapak Ibu. Kita mengisi konten. Nah, jadi Bapak Ibu, konten yang akan kita isi Bapak Ibu, textbook Bapak Ibu nanti untuk menambah teks ya Bapak Ibu, silakan. Image ya Bapak akan menambah gambar ya, baik di upload maupun yang sudah ada Bapak Ibu. Kemudian tadi ya sudah kita praktekkan drive. Jadi Bapak Ibu silakan kalau biar nggak mengupload Bapak Ibu letakkan aja di drive belajar Adi Bapak Ibu ya. Artinya aset-aset apa saja, materi-materi yang Bapak Ibu akan dibuatkan di website. Nah, yang ini nih Pak Gusman yang saya paling suka nih Pak Gusman. Embed from the web. Nah, ini yang tadi saya bilang. Add-on ala Google, nah, seperti itu nih, atau add-on ala Google Site ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menggunakan ini akan lebih terasa elegan ya website Bapak Ibu ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu sudah memahami semua menu-menu, silakan Bapak Ibu mencoba pakai ini ya. Seperti yang saya contohkan ini, yang nah ini Pak Gusman, ini nggak ada menu di apa namanya, menu di Google Site, ini nggak ada. Ini pakai Bootstrap Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau saya klik, nah, seperti ini. Ini add-on ya ala Google. Jadi kalau saya tampilkan seperti ini, nah dia akan terasa lebih hidup ya. Jadi kita nggak seperti ini Bapak Ibu. Nah ini menggunakan Google Site ya Bapak Ibu, bukan menggunakan Bapak Ibu harus pakai ilmu pemrograman untuk membangun sebuah website seperti itu ya. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, itu apa namanya? Ini yang saya paling suka ya, bereksperimen mencari tadi yang kita bisa melakukan simulasi nanti kita dari sini Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini untuk layout ya Bapak Ibu, tampilan ya. Bapak Ibu ada gambar, kemudian ada teks, Bapak Ibu pakai ini. Ya. Ada gambar tapi teks di bawah Bapak Ibu pakai ini. Nanti silakan ya. Ini kan tergantung selera Bapak Ibu ya. Nah, ini collapsible text. Collapsible text itu fungsinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya di kelas digital, nah ini ya, collab text ya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Ini fungsinya di sini ya Bapak Ibu. Ini ya. Nah ini kalau kita gunakan tadi ya. Kalau kita collapsible text, table of content ya seperti teks ya Bapak Ibu. Carousel itu Bapak Ibu seperti ini. Kita nambah foto nanti dia bisa bergerak-gerak ya. Misalnya saya pilih foto yang ada di sini coba. Ada di drive. Nah, siapa saya cari misalnya logo sekolah, saya insert, kemudian di drive. Oke, saya ini foto pelatihan. Ya, satu lagi biar kelihatan. Oke, misalnya. Nah, kita tinggal klik insert aja Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Terus seperti apa cara kerjanya? Kita preview, baru akan kelihatan cara kerjanya.
Nah, ini ya Bapak Ibu, seperti ini Bapak Ibu. Ini namanya carousel ya. Nah, oke ya Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau kasih silakan ya. Artinya mungkin foto-foto Bapak Ibu silakan ya. Kalau saya hapus Dan saja ya, Pak kalau menurut Gusman. saya fitur carousel ini sangat menarik sekali, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu kayak ada project, terus ada banyak step-stepnya, ada banyak langkah-langkah yang harus dikerjakan, terus itu sudah Bapak Ya, Ibu dokumentasikan, taruhin aja di carousel. Jadi anak-anak di samping kanannya itu bisa penjelasan projectnya itu langkah 1, langkah 2, langkah 3-nya, terus di kirinya itu carouselnya itu. Jadi, oh seperti ini, oh iya benar. seperti ini. Oke, benar sekali Pak Gusman ya. Artinya lebih menarik ya. Ini kalau Hmm, yang Google saya dulu belum support ini ya Pak Gusman. Ini yang belum. update yang terbaru ya. Kalau kalau dulu kita harus pakai ini Pak Gusman. Kita pakai add-on ya. Add-on ala Google Sites lah. Seperti yang ini kan carousel juga. Cuman saya ini pakai ala Google Sites gitu. Yang ini saya pakai add-on. Jadi carouselnya carousel, bentar saya kecil. Nah, kalau ini carouselnya pakai add-on. Tapi Bapak Ibu kalau tidak pakai add-on nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang sudah disediakan saja sudah luar biasa Bapak Ibu ya. Pakai carouselnya seperti itu. Nah, ini button Bapak Ibu seperti tombol ya. Kalau kita klik ya misalnya kita kasih nama tombol, harus ada linknya baru dia akan hidup. Nah, ini tombol nih Bapak Ibu ya. Cuman kita tadi sudah penggantinya pakai gambar ya Bapak Ibu. Nah, oke, kemudian yang lain mungkin Bapak Ibu nanti bisa dieksplor sendiri ya, Bapak Ibu. Ada button, ada divider, ya divider itu batas ya, Bapak Ibu. Kalau kita klik batas ini aja, Bapak Ibu seperti ini, garis, Bapak Ibu ya. Uh, Kemudian placeholder, placeholder itu Bapak Ibu ya untuk ini. Nah, kita mau tambah apa di sini? Ya, silakan. Nah, kemudian kalender, YouTube, map, doc, slide, sheet, form, chart. Nah, itu bisa Bapak Ibu dimasukkan ke Google Site, Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat sesuai kebutuhan. Oke ya, Bapak Ibu. Ini tadi di bagian insert, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan menu yang sedikit ini Bapak Ibu langsung bisa memahami dan dipraktekkan. Ya. Kalau patch tadi sudah ya, Bapak Ibu. Tema tadi sudah. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke bagian materi ya. Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Silakan. Kalau Oke. pertanyaan Pak Gusman. Kayaknya kita waktunya nggak terasa nih ya, udah Eh, hampir 1 jam nih, cepet banget. 10 menit Oke, lagi nih Pak Gusman rupanya. nah ini Aduh, kayaknya nggak kita terasa. harus nggak terasa banget ya Bapak Ibu ya, cepet banget ya. Nah, ini mungkin kita bisa langsung minta Pak Sumadi untuk demo sedikit, karena menurut saya ini tadi banyak penonton yang bertanya-tanya, Pak gimana sih kita bisa masukin yang interaktif itu yang apa tuh kayak anak-anak bisa berinteraksi langsung itu dapat dari mana? Oh, itu oke, itu oke kan Pak tadi Pak Gusman. Sumadi udah tampilin caranya, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi gitu, Oke, didemokan siap. gitu. Ya Pak Gusman. Jadi kalau yang lain mungkin Bapak Ibu bisa lah nanti mengisi ya. Nah, kalau interaktif nanti kita di bagian simulasi nih ya Bapak Ibu. Simulasi ini, jadi kalau kita klik dia akan masuk ke simulasi, kita di bagian simulasi. Nah, di simulasi ini, ntar saya harus hidupkan dulu menunya biar oke di simulasi ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita menggunakan ini ya Bapak Ibu, embed atau add-on ya. Nah, add-on ini Bapak Ibu nanti di bagian embed code. Nah, embed code ini Bapak Ibu, kalau saya browsing ada di pad ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mengajar matematika, IPA, sains pasti nggak asing lagi tentang pad ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada simulasi nih Bapak Ibu ya. Nah, kita cari simulasi nih Bapak Ibu. Kita klik ya. Mungkin di bagian kimia tadi ya, kimia. Saya buka. Nah, kita cari yang sesuai materi ya Bapak Ibu. Kimia tadi. Ini atom ya Bapak Ibu. Kita klik aja Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah nyampe di sini, ini ada sertakan Bapak Ibu ya, atau embed. Ini bahasa Indonesianya sertakan. Nah, ini udah muncul nih Bapak Ibu. Nah, ini tinggal di copy saja Bapak Ibu. Nah, nggak usah Wow, mikir Bapak gampang Ibu, ya. HTML-nya nggak usah dipikir Bapak Ibu ya. Nah, itu urusan yang membuat. Nah, kita tinggal letakkan saja di sini.
Nah, kita tinggal ukuran aja nih Bapak Ibu. Ukuran ini kita ngatur-ngatur ukuran bisa ya Bapak Ibu. Misalnya mau jadi 400, jadikan di sini nih 300. Seperti apa jadinya? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini 400 300. Kalau saya ubah lagi sesuai dengan bawaan ya. Nah, seperti ini, saya next dan saya save. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kok ini kepotong, kita tarik aja nih Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu, tarik aja. Nah, setelah ini kita preview. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu, biar mengelot. Nah, ini kita bisa milih nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ngasih penugas ke siswa, suruh hasil praktek dia apa, misalnya tadi ya, untuk menghasilkan helium misalnya, hidrogen ya. Nah, di sini. Nah, untuk menghasilkan hidrogen, kira-kira berapa neutron, berapa proton. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kan nanti anak bisa. Ya, mungkin kan anak lebih cepat paham ya, Pak Gusman ya. Kalau dia praktek Betul, sendiri, betul. kemudian dia dicatat daripada anak suruh menghafalkan apa nih Pak Gusman, tabel periodik. Mm-mm. Nah, Nah, dengan anak mempraktekkan sendiri, coba neutron. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bebas, nggak masalah Bapak Ibu ya. Nah, helium, kita tambah lagi litium, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan add-on ala Google Site tadi ya, atau embed ya Bapak Ibu, embed code. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari ya apa namanya web yang menyediakan simulasi tadi Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin udah mulai paham nih Pak Gusman mungkin Bapak Ibu yang sedang mantap. menonton ini ya. Jadi Oke, nah Pak Sumadi, iya pertanyaan singkat nih masih menyangkut simulasi dari Bu Desi. iya. Bisa nggak ya kalau kita mau menyematkan, tapi ini simulasinya berbasiskan Windows ataupun untuk simulasi elektronika online? Ya, jadi intinya gini Pak Gusman ya, dia ada kode ya Bapak Ibu, kode yang memang support ya Bapak Ibu. Pasti nanti dia menyediakan nggak, menyediakan link seperti ini nggak, seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya karena kita kan praktis ya Bapak Ibu, bukan kita meng-develop sendiri ya animasi tersebut. Jadi Bapak Ibu cari website yang memang menyediakan animasi-animasi yang bisa kita embedkan ya. Ciri-cirinya apa? Di sini pasti ada tulisannya embed atau sertakan seperti ini Bapak Ibu ya. Saya rasa mungkin kalau Bapak Ibu mengajar tadi ya elektronik dan sebagainya pasti kan tahu ya web-web yang memang menyediakan praktek-praktek materi ya yang berbasis simulasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang penting cari di apa namanya di aplikasi tersebut dia menyediakan nggak seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang ahli di bidang itu membuat sendiri, silakan. Kalau kita di Google Set mengembedkan Bapak Ibu ya, mengembedkan ya. Ini kalau kita memang tahu bahasa pemrograman bisa juga ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang saya tahu misalnya tulisan berjalan. Nah, Bapak Ibu, tulisan berjalan. Jadi Bapak Ibu seperti klik di sini ya. Kemudian saya Marque. Nah, tulisan berjalan. Nah, mudah-mudahan nih jalan nih Pak Gusman. Kalau nggak jalan berarti ada yang salah nih. Oh, bukan di URL ya Bapak Ibu. Bagian encode. Nah, oh, tidak jalan Pak Gusman. Harus di ini preview dulu, Pak. Oh iya. Jadi kalau Bapak Ibu coba, pastikan di preview juga ya. Ya. Wah, Ini ntar nggak coba jalan kita juga. lihat, coba lihat di sini di bagian ini. Wah, cukup Oh, panjang ya. ini panjang. Coba ya.
kita ini bukan pakai G, pakai Q. Sorry Bapak Ibu. Ya. Kalau di program ini tidak boleh salah Bapak Ibu. Koma aja salah Bapak Ibu, itu nggak akan bekerja. Ya. Tulisan berjalan, mudah-mudahan jalan. Oke, kita next ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Kalau kita tahu codingnya Bapak Ibu ya, jadi silakan Bapak Ibu. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu ya, add-on yang ada atau ala Google Site. Jadi Bapak Ibu bisa mengkombinasikan ya, Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Yang penting Bapak Ibu tahu caranya. Kalau kita coding berarti kita harus tahu coding ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengembedkan berarti harus ada fasilitas embed. Mungkin itu Pak Gusman untuk pertanyaan Ibu siapa Nur Hayati ya. Betul. Oke, mungkin dari Pak Sumadi, saya mungkin ada permintaan dari Bu Hesti di awal tadi. Bu Hesti minta link-linknya dong Pak, yang buatan Bapak, biar bisa menambah inspirasi belajar. Oh, link ya. Oke, Ya, siap link Bapak Ibu. websitenya. Ini berarti saya publish ya Bapak Ibu. Sama tadi Pak Sumadi Ya. pernah ini nggak? Kalau misalnya Google Sites itu kan websitenya kan pasti ada tulisan sites.google.com bla bla bla, terus panjang banget kan. Pak Sumadi pernah publish kayak jadi istilahnya mungkin namanya berubah jadi sumadi.com atau yang lainnya. Oh, dia seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu yang saya coba seperti ini nih Bapak Ibu. Misalnya tadi portofolio ya, Mr. Sumadi.site seperti ini. Jadi saya enter akan masuk ke ini karena HTTPS ya Bapak Ibu. Jadi dia meminta ini. Ya seperti ini Bapak Ibu. Ya, karena di domain ini belum saya jadikan HTTPS, dia masih HTTP, sedangkan Google Site kan HTTPS. Seperti itu Bapak Ibu. Ya akan masuk seperti ini ya Bapak Ibu. Kita lihat ya. Bisa Bapak Ibu nanti diintegrasikan dengan domain ya Bapak Ibu. Maksudnya domain itu Pak Gusman. Jadi kita biar pakai domain bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak repot-repot pakai bit.ly, boleh pakai .sid, boleh juga ya Bapak Ibu. Jadi biar tidak memanjang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh Bapak Ibu membeli domain, nanti dikaitkan dengan domain, atau Bapak Ibu pakai bit.ly atau .id. Ya, itu bisa kok Bapak Ibu ya. Kalau biar nggak repot-repot. Biasanya kalau domain ini kan kalau kita awam nanti bingung Pak Gusman. Jadi boleh juga pakai s.id seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi ini ya Bapak Ibu, kalau kita klik ini ya, yang saya buat ini saya klik seperti ini ya Bapak Ibu. Pakai ini aja deh. Nah, saya selesaikan dulu sedikit ya Pak Gusman, ini karena belum saya publish ya Bapak Ibu. Jadi anggaplah Bapak Ibu sudah selesai, ya web Bapak Ibu sudah selesai, kita harus publish ya Bapak Ibu, biar bisa dilihat. Kita klik, nah di sini silakan Bapak Ibu merubah nama, tapi yang jelas tersedia, ya. Nah, yang paling penting sini ya Bapak Ibu, kalau ini nggak saya rubah, jadi cuma domain belajar ID yang SMP saja yang bisa melihat, yang lain tidak bisa melihat. Tapi kalau biar bisa melihat semua, kita dipublikkan ya Bapak Ibu. Kita klik di sini, link sini ya Bapak Ibu. Di sini jadikan publik. Nah, jadi nanti yang mengakses di luar domain belajar ID bisa. Nah, ini walaupun sepele, tapi kadang bingung juga Pak Gusman kalau kita nggak dirubah kan. Misalnya, Pak, saya kok nggak bisa mengakses website Bapak. Nah, oh, saya sudah kok ini linknya, tapi nggak bisa mengakses. Jadi di sini masalahnya ya Bapak Ibu. Jadi dirubah jadikan publik seperti itu. Nah, kita publik materi atom seperti ini. Oke. Nah, mungkin yang ini nanti saya jadikan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengotak-atik nanti ya. Nah, Bapak Ibu kalau ada perubahan jangan lupa ya diklik, misalnya saya akan menghapus ini, menghapus home. Nah, biar berubah Bapak Ibu klik publish ya. Jadi akan dicek nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya dan sesudahnya. Kalau kita publish baru akan berubah, home akan hilang. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa memendekkan link juga seperti itu. Nah, di sini yang terakhir berkolaborasi. Nah, di sini berarti linknya jadikan publik. Saya harus masukin email berarti di sini. Emailnya siapa misalnya?
Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat masukin email di sini ya. Misalnya saya masukin Esther ya misalnya. Nah, di sini editor nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu klik send, akan masuk ke emailnya yang kita tuju, dibuka nanti Bapak Ibu bisa mengedit seperti yang saya lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat bahan ajar ini, bisa Bapak Ibu berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Akan lebih ide-idenya dan akan lebih kreatif seperti itu. Mungkin itu Pak Gusman untuk pembuatan bahan ajar berbasis Google Site. Seperti itu. Oke, mantap. Oke, jadi ini masih ada yang bilang, aduh, penjelasannya terlalu cepat. Padahal kalau menurut saya ini udah step by step banget nih, Bu Leni. Jadi nanti Bu Leni bisa nonton ulang lagi dari pertama, pelan-pelan aja. Di awal Pak Sumadi udah tunjukin kita mau bikin situs yang seperti apa, terus nanti kita bisa langsung tahap per tahapnya, gimana cara bikinnya nih. Betul. Oke. Oke, udah ada nggak pertanyaan lagi ya, Pak Gusman? Masih ada? Satu pertanyaan terakhir, kita untuk yang Google Sites, Pak, gimana sih cara Google Sites-nya biar bisa ketemu di Google Search itu? Oh ini ya Bapak Ibu, berarti di sini nanti ada settingannya nanti Pak Gusman di analitik namanya di sini. Nah Bapak Ibu harus mendapatkan ini ya link Google Analytics-nya. Nanti kita kopikan di sini seperti itu. Jadi nanti di waktu kita meng-share menggunakan Google akan terdeteksi seperti itu Bapak Ibu ya. Karena memang waktu jua ya Pak Gusman, nggak bisa kita explore semuanya. Tapi untuk garis besarnya Bapak Ibu sudah tahu lah jalannya. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti tinggal explore. Jadi di bagian sini ya Google Analytics ya Bapak Ibu. Kalau mau biar bisa di search Google, silakan dimasukkan di sini nantinya. Ya, itu ada step-stepnya juga ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Pak Gusman. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya tertarik dengan materi Google Sites seperti ini atau mungkin pendalamannya, silakan komen ya, komen di live chat ya. Nanti kita tetap akan baca di komentarnya dan mungkin kita akan kontak Pak Sumadi lagi. Pak Sumadi, kita butuh yang level lanjutan nih. Siap Pak Gusman. Nah, tapi sebelum saya akhiri, Pak Sumadi ada tips nggak untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang menonton ini? Kayak yang mungkin buat Bapak Ibu guru yang mau coba tapi misalnya masih ragu, kayaknya sites masih bukan wilayah saya deh atau gimana gitu, biar mereka semuanya mau coba. Oke. Jadi gini ya Bapak Ibu, sekarang mungkin Bapak Ibu udah tahu semua ya Bapak Ibu ya, siap tak siap kita memang harus melakukan pembelajaran secara daring Bapak Ibu. Dan siap tak siap juga ya Bapak Ibu, kita harus membuat bahan ajar semenarik mungkin Bapak Ibu ya. Kalau bahan ajar kita tidak menarik ya Bapak Ibu, artinya misalnya yang pelajaran-pelajaran yang menurut siswa kita susah, nah tugas kita apa Bapak Ibu? Kita harus membuat materi bahan ajar yang menarik Bapak Ibu. Nah itu salah satu modal agar siswa kita ada chemistry dengan materi yang kita ajarkan Bapak Ibu ya. Kalau dikasih simulasi, dikasih video, kan anak-anak kita nih Pak Gusman untuk sekarang ini generasi Z ini kan audio visual ya. Artinya anak itu harus melihat dan mendengarkan seperti itu. Yang paling mudah kita nonton sinetron misalnya Pak Gusman ya, daripada kita baca novelnya Pak Gusman. Kira-kira lebih cepat mana nih Pak Gusman? Kita menjelaskan dari A sampai Z. Pasti kita menonton video ya, menonton pasti ya Bapak Ibu. Dari novel itu misalnya 1000 halaman, kita nonton cuma 2 jam. Kita bisa bercerita dari A sampai Z. Nah, dengan kita modal seperti itu ya Bapak Ibu, artinya kita tahu bahwa generasi Z ini dia harus audiovisual. Dan suka yang praktis-praktis Pak Gusman, dia tidak mau bertele-tele anak-anak sekarang. Jadi kita kasih Bapak Ibu to the point saja, ya buat di Google Sites semenarik mungkin, ada materi, kasih teks, tetap ya Bapak Ibu kasih teks untuk pemahaman siswa, istilah-istilah, kasih video Bapak Ibu biar menonton, nah kasih praktek, ya artinya kita harus banyak melibatkan siswa, agar apa? Biar siswa kita lebih paham Bapak Ibu, ya mungkin kalau Bapak Ibu kan kalau cuma melihat berapa persen ya, menonton video berapa persen, yang praktek berapa persen, otomatis porsinya pasti lebih banyak praktek Bapak Ibu. Nah, kita harus menyediakan tadi ya Bapak Ibu yang bahan ajar yang menarik. Jadi intinya jangan Bapak Ibu takut mencoba. Ya, coba aja Bapak Ibu ya. Seperti saya coba aja Bapak Ibu. Artinya tidak rusak kok nanti
Google Site-nya ya Bapak Ibu. Nggak akan belajar ID Bapak Ibu nggak akan diblok kok gara-gara Google Site Bapak Ibu. Artinya berantakan, nggak apa-apa Ibu, coba aja Bapak Ibu ya. Nah nanti mungkin saya juga share untuk ininya mungkin Pak Gusman ya. Saya share apa namanya asetnya Bapak Ibu ya. Saya share asetnya, saya copy, saya taruh di mungkin ke ini ya, ke Pak Gusman ya. Nanti Boleh. Pak Gusman, ini kemudian webnya sekalian saya share juga. Terima kasih banyak nih Pak Sumadi. Bapak Ibu ini kalau yang perlu aset bisa ambil dari sini ya. Ini adalah link Google Drive-nya dari Pak Sumadi. Kemudian ini untuk linknya mungkin harapan saya Pak Gusman, Bapak Ibu yang melihat ini lebih bagus dari yang saya buat. Betul. Ya, karena Bapak Ibu udah tahu ya, tinggal Bapak Ibu membuatnya. Nah, ini yang untuk portofolio, kemudian ini untuk PSB sekolah. Oke, satu lagi. Silakan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya produk-produk sebenarnya ada sih Pak Gusman, kalau memang Bapak Ibu udah kayak Google Data Studio dan sebagainya bisa di-embedkan Bapak Ibu ya. Itu akan semakin luar biasa lagi Google Site Bapak Ibu ya, seperti itu untuk menampilkan data-data. Oke, terima kasih banyak Pak Sumadi untuk materinya hari ini, dan ingat Bapak Ibu, jangan lupa untuk mencoba dan jangan takut untuk mencoba ya. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu nih dari penonton. Kapan daftar hadir? Kapan daftar hadir? Ada daftar hadir nggak? Daftar hadir ada nggak? Ada absen? Absen? Itu dari awal, dari paling pertama sampai akhir itu selalu banyak. Nah, sertifikat daftar hadir, Bapak Ibu akan mendapatkan satu buah sertifikat partisipasi untuk 32 jam seri webinar mengajar di mana saja dengan belajar ID. Bagaimana cara Bapak Ibu bisa mendapatkan satu buah sertifikat ini untuk 32 jam? Masuk ke bit.ly/mengajar di mana saja, kerjakan uji kompetensi di akhir seri webinar ini dengan nilai akhir minimal 80. Pastikan ya Bapak Ibu untuk mengisi uji kompetensi dan dapatkan nilai minimal 80 dan mengisi daftar hadir di setiap 32 webinar. Jadi Bapak Ibu harus isi daftar hadir di akhir nanti 32 kali, dan pastikan alamat email yang digunakan adalah email yang sama dan konsisten. Jadi harus pakai email yang sama atau itu akan diulang dari satu lagi untuk uji kompetensi dan 32 webinar. Oke. Mengajar di mana saja, ini topiknya kira-kira seperti ini. Kita mulai dari mengenal akun pembelajaran, mengajar dengan akun pembelajaran, transformasi pembelajaran, dan bagian akhir yang tempat Bapak Ibu harus mengisi itu ada di bagian bawah, ada uji kompetensi sama daftar hadir. Kira-kira di situ ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa masuk ke bit.ly/mengajar di mana saja. Oke, next. Besok kita ada topik yang tidak kalah menarik. Banyak yang bilang saya udah pakai Google Drive. Tapi apakah Bapak Ibu sudah berkolaborasi dengan Google Drive dengan menggunakan akun Belajar ID? Saksikan besok jam 3 sampai jam 4 di bit.ly/kolaborasi Drive Belajar ID. Jadi hari Senin kemarin kita udah belajar bagaimana membuat Google Form. Hari Selasa kita udah belajar Google Classroom. Hari ini kita udah belajar bikin website, dan besok kita akan belajar cara berkolaborasi dan berbagi di Google Drive dengan akun Belajar ID. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa juga, mari kita meriahkan seri webinar ini dengan Twibbon. Silakan klik twb.nz/mengajar di mana saja belajar ID dan tag kami dengan hashtag mengajar di mana saja dengan belajar ID. Dan kita juga ada komunitas untuk Bapak Ibu guru. Kita ada pendidik abad 21. Silakan bergabung di bit.ly/grup pendidik abad 21. Dan juga kita ada grup untuk belajar di mana saja dengan belajar ID di bit.ly/grup belajar di mana saja. Menurut saya ini komunitas yang sangat luar biasa sekali, karena gak cuman adminnya aja yang aktif, tapi anggota komunitasnya juga aktif. Jadi ketika kita ada pertanyaan, kita bisa langsung melampirkan aja pertanyaannya di sana dan akan dijawab oleh teman-teman kita. Sesi yang sudah lewat,
akan otomatis terekam di kanal YouTube Revo Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe, dan dapatkan juga informasi mengenai belajar di mana saja dengan Chromebook dan Belajar ID di belajardimanasajah.revoindonesia.com. Sekian dari saya, Gusman, dan kita ada Pak Sumadi. Kami pamit dulu. Dadah, sampai jumpa Bapak Ibu Dadah, semua. sampai jumpa.